kemarin saya juga riset di MX 200 karbu pakai M5 itu juga hasilnya lumayan. Karena kalau kita ngomong masalah harga antara M5 dengan Q16 itu harganya jauh berbeda. Kalau M5 itu lebih murah 1 juta. Misal dicari jalan tengahnya ya bahan bakar yang bisa diukur dengan alat optis. Jadi untuk bahan bakar, saya beritahu atau mungkin versi saya sebagai Gold Series, saya ingin menjelaskan dasarnya dulu supaya kita satu pemikiran, kita sepaham, semuanya bisa mengerti. Masing-masing kelas ini semua dasarnya sama. Jadi begini, yang kita bahas hari ini untuk masalah bahan bakar, nomor 1, Afgas ini tidak termasuk di dalam bahan bakar Pertamina, alias Afgas ini black market. Nomor 1, saya tidak bisa menyediakan, saya tidak bisa jualan, Anda tidak bisa beli. Nomor 1 adalah Afgas yang kita bahas. Jadi bahan bakar Afgas ini tidak bisa dipakai di dalam Gold Series atau IDW. Jadi Afgas tidak perlu kita bahas karena ini black market, barang colongan, bacol. Tidak ada di Shopee, tidak ada, kecuali ya sama aja bacol. Nah, kedua, untuk bahan bakar silakan dikasih inputan saya mengenai Super FFA atau FFA, yang jelas pasti bebas karena kita ngejarnya Thailand. Mas Wawan kemarin yang saya datang ke sana juga ke Thailand bersama tim, kita tadi banding, kita lihat event di Thailand seperti apa. Molor sampai jam berapa ya, baru selesai jam 2 kali ya. Saya pulang duluan itu. Bahan bakarnya bebas. Itu pun nitro itu dijual 1 literan. Bungkusnya cuma bungkus botol plastik 1 literan, semua pakai nitro. Kalau untuk kelas yang Mas Wawan main itu di Super FFA, karena kemarin saya dikasih flyer, saya baca Mas, tulisannya ada cara semua. Jadi untuk bahan bakar ini yang dipeributkan adalah kelas 130 sama BP 200 ya. Pilihannya cuma 2, mau turbo dari saya atau bebas. Silakan masing-masing boleh menyumbang saya aspirasi, dikirim ke kita, sampaikan langsung. Dari saya ini, dari saya ini, dari saya ini. Saya menerima inputannya semua mengenai bahan bakar ini. Yang paling krusial saya taruh di belakang. Kenapa? Di Black kemarin juga sudah keluar keputusan jawaban. Mungkin di Black kemarin isi-isinya saya diceritain, yang boleh adalah Q16, M5 tak boleh. Nah, M5 kan bahan bakarnya metanol. Dasarnya sebetulnya begini, ada 2 kubu. Yang satu sudah mengerjakan, dia akan membela apa yang sudah dia kerjakan. Yang satu belum mengerjakan, sudah mengerjakan pakai bahan bakar, yang satunya belum mengerjakan pakai bahan bakar tersebut. Jadi hanya ada 2 kubu nanti yang akan kita bahas di sini. Kita cari jalan tengah. Silakan, mungkin mulai dari depan dulu ya. Yang mau memberikan kita masukan, monggo. Waktunya Anda bersuara, kita dengarkan, kita masukkan di input. Silakan. Kalau tadi itu maksudnya gimana Mas? Turbo dari saya atau dibebaskan? Gimana maksudnya? Pilihannya dari saya saat ini ya, ada 2 pilihan. Turbo saya berikan dari saya, mau race turbo dari saya, atau bebas bahan bakarnya saat ini. Tapi kalau dari mas yang ada di sini yang ikut gala dinner, silakan memberikan aspirasi ke kita. Bebas, aspirasinya bebas. Silakan, monggo. Jangan dibebaskan Mas, jangan dibebaskan. Kalau mau turbo dari Mas Boy, dari pihak IO, ya nggak apa-apa kalau yang lainnya setuju. Tapi kalau misal dicari jalan tengahnya ya bahan bakar yang bisa diukur dengan alat optis. Seperti itu Mas. Oke, kita potong sebentar sampai dengan Mas Alvan. Ini ada Om Luis mengenai bahan bakar optis atau tester bahan bakar. Ini biar dijelaskan sama Om Luis, silakan Om. Jadi yang untuk alat ukur bahan bakar sekarang ya, itu bukan alat ukur oktan misalnya, itu untuk berat jenis. Jadi kalau
untuk kami ini kalau bahan bakar dibatasi itu ada kesulitan pengukuran yang pasti. Jadi densol berapa, terus yang lainnya berapa, kan kita tidak bisa pakai alat ukur yang pasti. Yang bisa ya itu tadi parameter turbo disediakan dari panitia atau bebas di mana itu. Kalau itu membatasi tidak boleh pakai Q16 densol atau dan lain-lain, saya rasa kita kesulitan untuk alat ukur itu. Ini jadinya ya terus. Iya. Jadi cuma dua opsi itu. Kalau untuk afgas karena dia tidak berani menyediakan afgas untuk dijual. Jadi saya kira itu mas. Nah, ya, maksudnya jangan lagi mas. Lah sekarang alat ukurnya kan adanya cuma itu toh, Om Luis. Kira-kira teman-teman mau nggak pakai kayak gitu? Nah, kalau emang adanya alat ukur itu standarnya dari panitia misalnya nih berapa, ya kan bisa diukur. Jadi maksimal bahan bakarnya apa? Loh, ini kan kita lagi Nggak, bimbingan. maksimal pakai apa gitu loh? Kayak kemarin black gitu aja loh udah Q16 kayak gitu. Kalau misalnya tadi jangan turbo yang dari panitia, Q16 gitu dari panitia, itu gimana? Beli lagi mas, Ya kan ini kan usul loh mas, gitu loh. Nanti mau gimana beli atau ditambahi daftaran? Nah, daripada turbo. kalau turbo kan pasti nggak mungkin, gitu ya. Yo, mungkin aja, malah nggak apa-apa. Irit. Nah, bagus Mas Alvan, silakan. Terima kasih inputannya. Terus dulu mas, ini ada pengalaman dari waktu kemarin, waktu kelas Ninja San Mori yang bahan bakarnya dari panitia itu mas. Ada bocahku orang Purbalingga Ninja San Mori itu udah nyeting pakai bahan bakar di rumah. Pertama apa turbo kalau nggak salah, aman. Terus setelah pakai bahan bakar di event yang ditaruh panitia, mungkin itu kualitasnya beda atau udah lama atau gimana kan nggak tahu. Terus dilalah motornya jadi ceket gitu mas. Kan itu juga nggak ada alat yang bisa ngukur ini pertama turbo itu stok tahun berapa, nek coron dini kayak bandit midas kan nek tahun pembuatannya. Nah gitu mas, cuma usul. Nggak apa-apa kalau semua mau pakai turbo, nggak apa-apa. Tapi kalau daripada kayak gitu ya mending Q16 sekalian. Orang kabeh ngerubahi. Tapi kalau mau turbo ya nggak apa-apa, malah irit gitu mas. Terus aku mau nanya, yang ini berarti FFA 350 juga bahan bakar bebas? Apa cuma super FFA? Sementara ini ya mas, untuk semua judul depannya FFA itu adalah free for all, bebas. Sementara ini ya. FFA-nya Termasuk FFA campuran 350 bahan bakarnya bebas. Karena di FFA sendiri, FFA campuran, saya lihat di regulasi itu pakai turbo, pakai NOS. FFA nggak ada masalah. tapi kan ada 350-nya itu mas. Iya betul. Karena Kalau FFA ya FFA loss gitu loh, nggak usah ada tulisan 350-nya, itu nggak ada batasan. Saya sih terbengkalai di sini sih mas. FFA di Indonesia itu ada batasan free for all dalam kurung maksimal 350 di buku yang sudah terbit itu. Makanya saya bikin kelas satu lagi judulnya Super FFA, karena keluar dari buku tersebut atau mengembangkan dari buku tersebut. Selama ini kita tidak pernah diperdulikan oleh ini pusat mengenai regulasi. Mungkin yang bikin regulasi Remon sampai dengan detik ini pun juga nggak ada pembahasan mengenai itu. Jadi kita harus mengembangkan. Akhirnya terlahirlah judulnya Super FFA sampai dengan 350 sampai dengan 500 cc. Begitu sih mas. Maaf mas Boy, kalau FFA 350 dibebaskan, nanti yang 2 tak gimana? FFA 2 tak ada sendiri mas. Nah kalau yang FFA campuran itu loh mas, FFA campuran 350 toh, bukan Ya, super betul, FFA toh. betul, Gini loh mas, saya emang belum pernah ya mas balapan di luar. Cuma kan ya apa, mantau ngeliat-liat gitu mas.
kayaknya kalau di Thailand itu ada kelas yang nitro, ada kelas yang non nitro. Nah kalau dilihat yang kelas non nitro itu kan yang menang malah 2 tak. Jadi mekanik 2 tak kita di Indonesia itu kan bisa bersaing gitu. Oke, tampung. Baik, mungkin saya tambahin sedikit ya. Ini masalah regulasi yang ada di buku atau regulasi nasional. Yang jadi kendala yang harus dipahami oleh teman-teman, jika kita memakai nama kelas yang ada di buku regulasi nasional, itu statusnya atau speknya atau syarat-syaratnya wajib mengikuti apa yang ada tertulis di buku. Jika penyelenggara memakai kelas yang sama tapi peraturannya berbeda, ini nantinya akan jadi masalah. Yang harus dipahami seperti itu. Makanya kalau jika ada peraturan atau spek yang berbeda, diharapkan nama kelasnya jangan sama. Ya, jadi gampangnya selama nama kelasnya itu ada di buku regulasi nasional, semua syaratnya, semua speknya wajib mengikuti yang ada di buku regulasi nasional. Itu berlaku baik di olahraga sepeda motor maupun di olahraga mobil. Untuk prolog aja perlu diketahui, jangankan di drag race pun juga sama. Kelas diesel yang sekarang lagi rame, itu pun juga di regulasi nasional juga malah lebih abu-abu dari punya teman-teman di drag race. Makanya kami di Jatim dan di DW punya regulasi sendiri dengan nama yang berbeda. Nah, jika namanya sama, sekali lagi, makanya tadi mungkin Mas Boy bilang, kenapa FFA 350 itu ada di buku. Makanya peraturannya atau speknya sesuai dengan ada yang di buku. Kalau memang berbeda, makanya Mas Boy tadi bikin Super FFA 500. Itu kan nggak ada di buku regulasi nasional karena kelas itu. Nah, jika nggak ada di buku itu, panitia diperbolehkan membuat peraturan sendiri asalkan dicantumkan dalam peraturan pelengkap perlombaan. Nah, kalau di sini kelas free for all, ada jelas di sini kapasitas mesin maksimal 350 cc. Di buku regulasi nasional yang baru 2024. Berarti aturannya kelas FFA kalau sesuai buku di regulasi berarti maksimal cc-nya 350. Tidak tertulis di sini 2 tak atau 4 tak. Ya, makanya kenapa tadi dulu Mas Boy bikin Super FFA 500 itu nggak ada di buku, boleh bikin peraturan sendiri. Itu yang harus dipahami. Jadi teman-teman penyelenggara itu punya batasan tertentu, teman-teman semua, untuk membuat kelas. Baik di drag bike, di drag race, sama seperti itu. Intinya selama nama kelasnya itu tercantum di buku regulasi nasional, spek, syarat semuanya mengikuti buku peraturan regulasi nasional. Itu yang bisa saya tambahkan ya teman-teman semua. Sama tambahan mungkin buat Mas Wawan sama Mas Komandis yang sering main FFA. Di sini dituliskan Mas, diperbolehkan menggunakan wheelbar. Silakan dipakai. Ayo Mas, dipasang masih setaril langsung. Latihan riset ya Mas. Ya. Nanti dikasih wheelbar belakangnya boleh untuk FFA. Ini yang bikin kita maju. Ayo, bikin mulai FFA. Siap. Masukannya Mas Benjeng silakan. Dikasih note saya. Iya. Kepinginnya bagaimana? Dikasih. Ini Mas Ilham. Mas Benjeng ini sedang ingin bersuara. Nomor 1. Kepingin seperti apa Mas 2 taknya?
Yang 2 tak mau berpisah boleh, kalau nggak berpisah ya gimana biar bisa bersaing mas? Di kelas FFA. RFA-nya yang 2 tak sudah ada ya sendiri ya? 201 belum ada. Minta yang 201 juga. Masalahnya apa mas? Masalahnya kan 201 kan dulu rame mas. Ya. Gara-gara pemasukan yang 4 tak kan agak sepi sekarang. Ya. Gimana caranya bisa rame? Ya. Daripada yang 402 mas, emang udah rame. 2 tak. Tapi ikut KJP ya mas ya. Kalau ini nanti tak oke ikut KJP ya. Nelok KJP mau nelokin JP. Mas Penceng ini baru gak teko mas. Siap Mas Penceng, kita catat untuk nyumbang dari Mas Penceng minta dibukakan FFA 201 2 tak ya. Gak usah. Pesertanya ya Mas Boy coba lihat dari tahun kemarin. Ya. Kalau memang mungkin menguntungkan enggak itu lebih kelas itu. Kalau memang tidak menguntungkan dirubah ke 201 aja FFA. Itu kan banyak yang punya. FFA 2 tak 201 Mas Penceng. Oke. Sampai di sini mengenai bahan bakar. Nah, kita kembali lagi ke bahan bakar. Untuk teman-teman, adakah yang mau menyumbangkan sarannya buat kami bahan bakar? Selain yang tadi sudah bersuara, yang lain yang belum bersuara nih masalah bahan bakar bagaimana? Nanti kalau sudah selesai gala dinner, kita tidak bahas sumbangan ide lagi loh. Nanti kalau sudah selesai gala dinner kita foto bersama. Jangan ngomong maksudnya jangan berbicara nyumbang ide di belakang. Karena ini forum didengarkan orang banyak supaya kita ini mengambil keputusan juga bisa bertanggung jawab. Kira-kira nih dari mungkin Mas Pawan nih kasih sumbang ide mas. Mas Pawan 30 ya gimana mas sama bebek 200 mas dan bakarnya mas. Pak Cer. Nah, Pak Cer tadi ada sumbangan kemana orangnya? Gak ada. Ada ya? Mantap. Pak Cer, ayo Pak Cer kasih ide Pak Cer. Oh wes balik. Ada yang minta tadi dari Pak Cer ngomong di belakang minta kelas Super FFA saja pendaftarannya dinaikkan menjadi 1 juta, hadiahnya juga naik. Ada yang setuju. Yang setuju ngacung. Aku kan duwe motor nih aku setuju. Ngacung. Yang punya motor aja, yang main di kelas tersebut. Super FFA kalau mainnya harga pendaftarannya 1 kali daftar 1 juta. Otomatis nanti hadiahnya juga naik. Naiknya berapa? Sesuai persentase yang biasa kita pakai mas. Ini 15 loh mas, sudah standar pendaftaran itu pembalap 1 bisa naik berapa mas? Kalau di Super FFA tetap maksimal joinnya 3. Di Super FFA saja. Contoh nih, Adi Coco A, Adi Coco B, Adi Coco C. Di Super FFA saja. Jadi satuannya kita tetap join maksimal 3. Di Super FFA saja 1 orang bisa naikin 3 kali dengan nama yang sama. Bukan nama joki tembak tadi ya. Hanya di Super FFA saja. Kalau kebetulan juara 1, 2, 3 itu diambil semua apa? Yo siji toh. Tetap diambil 1 yang terbaik. Karena tidak mungkin podium 1 di juara 2. Nah gitu. Kira-kira dari Om Andis sama Mas Wawan nih pemain nih, yang tidak pemain jangan nyumbang ide dulu supaya nggak salah. Berarti itu misalkan kita punya 2 motor nih mas, 2 pembalap. Berarti masing-masing pembalap ini bisa naik motor gonta-ganti kan? 3 nama atau 3 kali 3 kali di Super FFA. Oke, 6 kali turun, motornya 2. Ya bisa. Nah, mungkin kalau pendaftarannya tadi Pak Jan tadi nyumbang ide 1 juta, mungkin juara satunya di Super FFA naik pasti. 15 juta.
Tetap layar guys. Mas Benjen Siap. Mas Benjen besok main di Super FFA berarti. Fisel bersaing. Paus. Estimasi ya, ini kira-kira ya, ini saya hitung juga barusan. Kalau di Super FFA, misalnya dalam satu kelas Super FFA pendaftarannya satu kali daftar 1 juta, pesertanya 8, juara satunya bisa antara 5 sampai 6 juta. Begitu, kira-kira. Kalau keberatan tidak apa-apa disampaikan. Kalau tidak keberatan juga disampaikan, tidak ada masalah. Mungkin Ko Tomo nih main Super FFA nggak? Nih bisa sumbang ide Ko, kasih saran. Kemarin IPR nih di Super FFA nih. Atau Om Arga nih, ada perwakilan dari Jakarta. Nggak ada yang Super FFA. Super FFA ini kan kelas bergengsi. Saya juga kepinginnya kita bisa bersaing di luar. Gimana caranya saya bisa dukung supaya Super FFA-nya kita mendekati angkanya Komprasi. Oke. Sekarang coba saya berikan pertanyaan lagi untuk teman-teman yang main di BB 130 dan BB 200. Bahan bakarnya besok kalau turbo dari saya, dari panitia, bagaimana? Kuat nggak motornya? Tajam nggak waktunya? Keberatan nggak orangnya? Nah, keberatan. Oke. Bebas. Karena di kita tidak ada alat ukurnya. Selama di kita beli alat ukur harga 100 juta. Alat ukur itu rusak. Ya kan, alat ukur itu rusak, event itu atau kelas tersebut kan pasti gagal, pasti kecot. Nah, kasih sumbang Mas Wawan silakan. Kalau saya maksimal M5 karena itu masih bisa diukur Mas. Mau metanol sebetulnya itu bisa diukur, tinggal kita mau nggak repot sedikit buat mengukur. Bisa nggak usah pakai alat yang 100 juta itu, kita 1 juta udah bisa seperti itu. Berarti dari Mas Wawan masukannya VP boleh, kecuali nitro. Karena di situ bisa M5 juga boleh. Ya, karena di situ bisa diukur Mas. Ketika ada campurannya nitro 10%, 20%, 50% itu bisa diukur. Itu tinggal kita kasih namanya alatnya hidrometer. Nanti di situ ada bijinya, berat jenisnya. Nah, itu kalau metanol murni itu 0,785. Kalau yang M5 metanolnya itu sampai maksimal itu 0,83. Di atas itu bisa dipastikan bahan bakar itu dicampur dengan nitro dan pasti. Karena saya sudah melakukan riset seperti itu kalau dari saya. Oke, masukan dari Mas Wawan, terima kasih. Ada lagi yang lain? Teman-teman mungkin oke, teman nih silakan. Saya setuju dengan Mas Wawan sebenarnya. Soalnya M5 itu sebenarnya bukan hanya bisa dipakai di injeksi. Kemarin saya juga riset di MX 200 karbu pakai M5 itu juga hasilnya lumayan. Bisa. Kita itu kalau mau berusaha tetap bisa sih.
bisa dicoba kalau mau pakai M5 di karbu, bisa itu. Soalnya saya sudah membuktikan sendiri. Siap. Maaf, nyambung lagi. Karena kalau kita ngomong masalah harga antara M5 dengan Ki16, itu harganya jauh berbeda. Ki16 itu di pasaran 4.700.000, 4.600.000, kisaran itulah ya. Kalau M5 itu lebih murah 1 juta gitu. Jadi kalau nggak setuju M5 tapi Ki16, nah itu berarti lucu menurut saya, konyol. Kalau kita ngomong mau nyari murah udah. Siap, terima kasih Mas Wawan. Dasarnya sudah benar, ya, harganya di pasaran memang M5 lebih murah 3,5, kalau Ki16 sekitar 4,5 ya. Memang kira-kira segitu. Oke, ada yang lain nih, teman-teman IPR nih, ikut. Selain nitro saja, bahan bakar Ki16 M5 boleh. Silakan Mas Alvan. Gini Mas, bukan masalah M5 lebih murah daripada Ki16. Tapi gini, kalau misal dibebaskan seperti itu, nanti terjadi kesenjangan tank gitu loh Mas. Lebih baik gini loh Mas, kayak gimana ya, dibatasi kayak kemarin gitu loh, balapan black kayak gitu. Kan balapan itu jadi rame, seru. Terus yang lain juga mau riset itu gak keberatan. Ya benar memang, kalau misal udah ada yang nyoba M5 riset di karbu ketemu. Tapi kan yang lainnya, gitu loh Mas, sampean juga harus bijak dalam mengambil keputusan tentang itu. Kalau M5 itu bisa diukur, gimana cara mengukurnya? Apakah pihak sekutu sudah paham? Ini Mas. Berarti dari Mas Alvan Ki16 boleh. Misalnya yang diperbolehkan sama Mas Alvan apa aja nih? Kalau maksudnya yang bisa diukur dengan alat optis, tapi alat optis tadi itu katanya alat yang buat ukur itu bukan alat ukur oktan, bukan oktan, BJ aja berat jenis. Jadi kita harus punya patokan berat jenis, pakai toleransi Mas. Contoh nih, berat jenisnya di Afgas itu kan 89 ya, Afgas. Terus kalau untuk di atasnya itu seperti M5 sama Ki16, kita juga belum pernah mengukur berat jenisnya berapa. Nah itu tadi katanya yang M5 bisa diukur, itu diukurnya dengan alat itu atau alat apa? Itu kan hidrometer, beda dengan optis. Optis kan digital, kalau hidrometer kan mungkin masih analog ya. Buat ukur oktan, tapi kalau hidrometer ini kan buat ukur berat jenisnya. Jadi udah beda alat gitu loh Mas. Jadi yang optis itu buat ukur oktan. Jadi kalau yang hidrometer itu buat ukur berat jenisnya seperti itu. Baik, ini yang perlu kita pahami bersama ya. Mengukur oktan itu tidak sesimpel dengan mencelupkan seperti yang ada kita lihat di YouTube dan lain-lain. Betul. Pengalaman saya kalau oktan itu harus masuk ke lab. Betul ya. Nah, meskipun yang digital itu yang dimasukkan seperti kita lihat itu sebenarnya sama berat jenis yang diukur. Karena kalau oktan, ya itu tadi harus masuk lab dan ada beberapa larutan kimia bisa keluar oktannya berapa. Nah, kalau hidrometer itu memang benar. Setiap SPBU, setiap pengiriman Pertamina BBM sebelum dia masukkan ke tangki itu ada standar pengukuran berat jenisnya masing-masing tipe. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya 5 tahun
training driver Pertamina dan itu SOP-nya. Jadi sebelum tangki itu dimasukkan ke dalam tangkinya SPBU, driver itu harus bertemu dengan supervisor untuk mengukur sampel dari tangki. Jika ada sesuai dengan tabel yang diberikan Pertamina standarnya, baru BBM itu dimasukkan ke tangki. Jadi sebenarnya alat-alat yang dibilang pengukur oktan itu sebenarnya pengukur jenis. Sama, ada yang hidrometer yang pakai gelas kaca, tabung itu sama sebenarnya. Tapi kalau yang digital itu lebih presisi sebenarnya. Mempermudah, betul. Jadi kalau ada dibilang pakai alat pengukur oktan yang 4 juta, 6 juta, itu sebenarnya bukan oktan, Mas. Kalau oktan itu wajib masuk lab dan itu tidak simpel. Pada saat kita memberikan contoh masuk lab untuk pengukur oktan, paling cepat 3 bulan hasil baru bisa keluar. Makanya kayak seperti sekarang, makanya pemahaman kita pakai oktan berapa ini memang agak sulit dan itu akhirnya nantinya bikin ribet. Nah, yang jadi masalah adalah sekarang kalau misalnya dengan sama-sama kita pakai BBM Pertamina, bisa diperhatikan tiap-tiap SPBU punya tangki penyimpangan yang berbeda. Ada faktor kondensasi, ada faktor pengembunan, ada faktor kebocoran udara. Itu yang akan mempengaruhi. Dapat dikatakan kalau di sini pakai SPBU-nya kok bagus, yang ini jelek. Itu sebenarnya yang berpengaruh dari bahan bakar. Makanya kayak tadi kita bilang kalau memang pengukur oktan kita pakai sama, kita juga serba ribut. Gitu. Kita nggak punya datanya nih. Berat jenisnya VP Q16 berapa, M5 berapa. Pertama turbo kalau dibilang oke 98 misalnya. SPBU ini 98, mungkin di sana bisa 96. Ada yang bisa 97. Nah ini sebenarnya buat pertimbangan dari teman-teman kalau masalah bahan bakar seperti ini. Bukan masalah dalam artian gini. Kalau orang bilang M5 itu mengandung metanol, benar. Tapi itu residual dan menjual bebas. Bahan bakar yang tidak diperbolehkan itu metanol murni. Ya, kenapa tidak diperbolehkan dalam balap? Semua otomotif di Indonesia tidak boleh mempergunakan metanol. Karena metanol itu dikatakan white fire. Jadi kalau terbakar nggak keluar apinya, Mas. Tapi pembalapnya kebakaran. Itu yang tidak diperbolehkan. Kenapa menggunakan metanol? Kalau di mobil water metanol WMI itu boleh karena apa? Bukan metanol murni, ada campuran. Sama seperti M5 ada metanol, tapi kadar metanolnya kan sedikit dibandingkan residual yang utamanya banyak. Itu ya. Jadi tolong dipertimbangkan. Memang krusial masalah BBM ini. Tapi semua masukan dari teman-teman akan kami bahas, baik oleh tim scrutineering atau saya sebagai deputi pimpinan lomba. Kita akan coba putuskan berdasarkan masukan teman-teman semua. Makanya kami minta teman-teman memberikan inputan ke kami. Pertimbangannya apa, dasarnya apa. Tolong berikan ke kami supaya kami bisa memutuskan hal paling tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Terima kasih.